Salam jumpa saudara, Anda menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Bersama saya Megumi Nayawan, kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentunya bersama dengan narasumber-narasumber berkompeten di bidang masing-masing. Dan kali ini saya mau mengajak Anda untuk membahas salah satu topik terkait TNI Pengawal Negeri Garda Terdepan NKRI. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, TNI, Tentara Nasional Indonesia memegang peranan penting dalam menjalankan peran menjaga, melindungi, menstabilkan, dan menegakkan kedaulatan negara. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan TNI dalam menjalankan peranan untuk menunaikan tugas mulia tersebut? Apa saja ancaman-ancaman yang dihadapi di saat ini? Bahkan pun bagaimana upaya untuk senantiasa tetap bersama dengan masyarakat Indonesia. Kita akan membahasnya dalam Forum Publik edisi kali ini. Dan saat ini sudah hadir bersama saya di Studio 1 TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Yang pertama kita kehadiran Aspers Kasdam 13 Merdeka Kolonel Yulian Iskandar. Salam jumpa Pak Yulian. Gimana kabar hari ini Pak? Baik. Luar biasa ya, sehat? Terima kasih. Baik, tunggu di tengah kesibukan masih bisa memberikan waktu ya untuk hadir pada hari ini. Terima kasih Pak. Dan selanjutnya kita juga kehadiran Kadis Minpers Lantamal 8 Letkol Siska Wuwung. Salam jumpa Bu Siska. Salam Mbak Megumi. Iya, gimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan sehat. Sehat juga ya. Jadi yang paling cantik hari ini ya di antara narasumber. Baik, selanjutnya kita juga kehadiran Kadis Ops Lanut Samratulangi Kolonel Togap Siburian. Salam jumpa Pak Togap. Salam jumpa Mbak. Gimana kabar hari ini Pak? Puji Tuhan baik. Baik, luar biasa. Luar biasa. Dan kita juga kehadiran Waasp Ops Kasdam 13 Merdeka Letkol Laudwig BK. Salam jumpa Pak Laudwig. Salam jumpa. Gimana kabar hari ini Pak? Puji Tuhan sehat. Baik. Sehat, luar biasa. Jadi keempat narasumber saya sudah siap tentunya untuk berbagi pengalaman, cerita maupun apa sih sebenarnya suka duka yang dirasakan sebagai Tentara Nasional Indonesia. Apalagi kita akan menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI pada 5 Oktober mendatang ya. Baik, dan tentunya kita akan mulai dengan mengenal lebih dekat sebenarnya sebagai bagaimana peranan, tugas, dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan jika seseorang menjadi TNI baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Saya ke Pak Yulian terlebih dahulu Pak. Nah sebenarnya bagaimana peranan maupun tugas fungsi dari Tentara Nasional Indonesia khususnya untuk Kodam 13 Merdeka Pak? Baik, terima kasih Mbak Megumi atas waktu dan kesempatannya. Jadi peran dan tugas kita sebagai prajurit TNI, khususnya di Kodam 13 Merdeka ini, kita melaksanakan tugas pokok dari Kodam 13 Merdeka sebagai komando utama kewilayahan, yang mana memang tugas pokok kita adalah bagaimana mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, apalagi kita wilayah kita ini, Sulawesi Utara ini merupakan bagian wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, Filipina, sehingga secara kultur ininya sangat berpengaruh terhadap bagaimana mempertahankan, mengamankan negara kesatuan kita ya, dari ancaman-ancaman yang kemungkinan bisa berasal dari luar, terutama mungkin dari negara yang berbatasan langsung dengan negara kita. Jadi pengamanan pasti dilakukan di wilayah darat pastinya Pak ya? Ya, karena darat, kalau untuk laut dan udara juga sudah ada angkatan yang akan bertugas nantinya. Betul sekali. Kalau begitu saya mau beralih ke Ibu Siska nih. Kalau dari pengamanan di laut, sebenarnya tugas dari Tentara Nasional Indonesia khususnya untuk Angkatan Laut spesifiknya seperti apa Bu? Iya, karena saya saat ini berada di Lantamal 8 yang merupakan salah satu lantamal di jajaran TNI Angkatan Laut sebagai pangkalan utama TNI Angkatan Laut 8. Dan tugas pokok Lantamal 8 itu sendiri adalah sebagai memberikan dukungan administrasi dan logistik, kemudian dukungan khusus terhadap operasi yang dilaksanakan di wilayah perairan Lantamal 8 oleh unsur-unsur baik dari marinir, KRI maupun pesawat udara. Kemudian Lantamal 8 juga tugasnya adalah melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan pastinya dan keamanan laut.
Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pengendalian wilayah pertahanan laut. Itu yang kita laksanakan di perairan Lantamal 8 yang menjadi tugasnya. Demikian, Mbak. Baik, Bu. Mungkin kalau untuk perairan di Sulawesi Utara, dia melingkupi semua, Bu, untuk Iya. sampai di perbatasan negara juga. Iya, sampai di perbatasan tentu saja karena ada 2 lanal di bawah Lantamal 8 yaitu Lanal Miangas dan Lanal Marore Oke. yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Oke, Iya. jadi memang pengamanan dari darat, dari laut, dan juga Betul pasti sekali. dari udara ini. Nah, gimana Pak kalau untuk Lanut Sri sendiri dari spesifikasi tugasnya dalam pengamanan udara seperti apa? Untuk Lanut Samratulangi, ini secara spesifik melaksanakan penyiapan personil maupun logistik dalam rangka mendukung operasi udara dalam mengamankan wilayah udara khususnya di Sulawesi Utara ini. Jadi memang kami semua disiapkan, baik orang-orangnya, prajuritnya maupun alutsista yang ada di pangkalan untuk menyiapkan segala bentuk operasi udara yang nantinya bisa dijalankan untuk mengamankan wilayah udara. Nah, untuk kami sendiri, selain pangkalan udara Samratulangi, kami juga dibantu oleh satuan radar kami yang ada di Gorontalo. Jadi dari satuan radar Gorontalo inilah nanti yang memberikan data-data mengenai penerbangan-penerbangan yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Utara. Pastinya ini untuk tetap menjaga dari segala sisi ya, baik ancaman dari luar maupun mungkin dari dalam juga, begitu Pak ya? Betul, jadi selain kita mengamankan wilayah udara, kita juga memberikan informasi maupun data kepada satuan-satuan samping seperti Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Jadi kita juga mengoperasikan pesawat-pesawat intai yang mampu mengamankan maupun memberikan informasi situasi wilayah yang ada di daratan maupun ada di perairan. Jadi memang ada sinergitas juga dari TNI, semua angkatan supaya bisa semakin kompleks ya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Begitu ya. Baik, nah lantas kalau dari Pak Ludwig sendiri nih, dari Tentara Angkatan Darat pastinya juga banyak sering dilihat oleh masyarakat begitu ya. Nah lantas seperti apa tugas-tugas Kodam juga yang dilakukan dalam arti membantu kepada masyarakat juga, karena kita sering melihat Tentara Angkatan Darat juga banyak dekat dengan masyarakat gitu ya. Mungkin tugas-tugasnya seperti apa? Salah satunya sebagai komponen Kotama pembinaan, di mana Kodam menyelenggarakan pembinaan kemampuan, gelar kekuatan maupun pembinaan teritorial, di mana untuk menyiapkan kewilayahan, juga menjaga keamanan wilayah darat, kemudian menjaga keamanan dan mendukung tugas TNI Angkatan Darat, serta bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam hal ini, seperti yang disampaikan tadi, dalam pembinaan teritorial, beberapa komando kewilayahan yang ada di jajaran wilayah Kodam 13 Merdeka, baik di Manado, wilayah Palu, dan di Gorontalo, semuanya komando kewilayahan melekat kepada masyarakat. Oke, jadi memang tugas ini saling melengkapi juga satu sama lain supaya memang lebih paripurna dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Nah pasti tidak lepas ya, namanya Tentara Nasional Indonesia pasti tidak lepas dari berbagai ancaman, apalagi kita berada di utara Indonesia, perbatasan juga pasti banyak sekali ancaman-ancaman yang masuk, bahkan yang terjadi. Nah apa saja itu kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang primata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, langka, dan dilindungi. Ini
Lumatu, Hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu lama kepada siapapun yang datang ke Lumatu. Teman, mari kita selamatkan Lumatu. Hutanmu dan kita. Mencegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi juga aktivitas, kreativitas, dan produktivitas. Bersama TPRI, ayo kita peduli stunting sebelum menjadi genting. Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait TNI Pengawal Negeri Garda Terdepan NKRI. Dan masih bersama 4 narasumber saya dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dan sebelum saya melanjutkan, tadi sebelum jeda saya sudah sempat ingin memberikan pertanyaan, apa sih ancaman-ancaman yang dihadapi khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Namun sebelumnya saya akan ajak pemirsa untuk menyaksikan video berikut ini terkait dengan Kodam 13 Merdeka.
Baik, itu tadi ya luar biasa kita sudah melihat bagaimana perjuangan ya dari para prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia yang memang medannya itu luar biasa sulit ya. Bahkan beragam baik di darat, di laut, di udara itu. Tapi mungkin ini hanya sebagian kecil ya. Masih banyak lagi yang lokasi-lokasi yang mungkin tidak terdokumentasikan namun sudah dijajaki oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini saya meminta tanggapan dulu nih dari masing-masing terkait dengan kegiatan-kegiatan ketika melaksanakan tugas maupun juga pasti ada suka duka yang pernah dirasakan masing-masing dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Nah, lantas saya mau dari Pak Yulian dulu nih. Gimana suka duka atau ada cerita mungkin pengalaman yang dirasakan yang ketika menjalankan tugas? Baik, terima kasih Mbak Megumi. Menjadi seorang prajurit itu merupakan suatu pilihan. Oke. Yang mana pilihan itu menjadi sesuatu hal yang memotivasi kita untuk bisa berbuat yang terbaik bagaimana kita sebagai seorang prajurit. Karena memang untuk menjadi prajurit itu tidak gampang. Karena melalui proses yang cukup panjang juga. Betul. Karena saya bertugas hampir lebih kurang 26 tahun, mulai dari kita masuk menjadi taruna di Akademi Militer, kemudian lulus tahun 97, kemudian dari selesai pendidikan di Akmil kita menjadi seorang perwira, prajurit remaja yang katakanlah di awal penugasan itu kita masih banyak belum tahu apa yang nanti ke depannya akan kita jalani. Tetapi memang melalui suatu proses yang cukup panjang yang tadi saya sampaikan karena 26 tahun kita bertugas tadi sehingga kita akhirnya mengalami berbagai penugasan di mana memang seorang prajurit itu harus siap untuk bertugas dimanapun dia berada. Karena kita bertugas berpindah-pindah, Mbak. Jadi tidak hanya di lokasi sendiri ya berarti ya? Tidak. Karena kita mengawali tugas pertama kali mungkin karena saya dulu pamannya di Kodam Jaya gitu, di Jakarta. Tapi setelah itu pindah ke tugas lagi ke daerah yang lain, yang mana itu melalui proses pendidikan. Ada di Kelapa, setelah di Kelapa kita pindah ke pusat kecabangan kita, kemudian setelah itu kita pindah lagi ke Sumatera gitu kan. Saya pernah menjadi Komandan Detasmen Arhanud Dumai dulu. Keluarga pun juga harus kita bawa. Kemudian setelah itu dari sana kita berangkat sekolah Sesko Angkatan gitu kan. Setelah Sesko Angkatan kita harus pindah lagi ya. Karena kita menempuh pendidikan pengembangan umum yang mana itu peralihan. Mulai dari pangkat kita akan promosi naik, kemudian juga jabatan kita akan promosi naik, sehingga kita berpindah tugas lagi kembali ke lingkungan pusat kecabangan di Bandung waktu itu. Kemudian setelah dari sana kita berangkat pindah tugas menjadi seorang komandan satuan batalion Kostrat. Waktu itu saya sempat bertugas di sana menjadi komandan batalion Arhanudi 1 di Serpong Tangerang. Kemudian pengalaman yang mungkin saya rasakan yang memang betul-betul katakanlah tidak saya bayangkan bahwa saya akan bertugas menjadi komandan Kodim di Papua. Ya. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2015. Baik. Lebih kurang 1 tahun 3 bulan saya bertugas di sana. Banyak hal pengalaman yang saya dapatkan selama bertugas di katakanlah Papua sampai saat ini merupakan suatu wilayah yang di mana memang situasinya barangkali mungkin orang yang tidak pernah ke sana mungkin beranggapan bahwa Papua tidak aman. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Papua itu aman karena merupakan bagian dari NKRI gitu ya. Jadi di situ pengalaman yang saya dapatkan cukup banyak, sehingga akhirnya saya bisa kembali lagi tugas di Jakarta. Kemudian ya syukur alhamdulillah sampai saat ini ya saya diberikan kesempatan lah untuk bertugas di wilayah Sulawesi Utara
menjadi asisten personil di Kodam 13 Merdeka. Baik, jadi memang Ya. perjalanannya panjang ya. Betul. Tadi saja sudah digambarkan sedikit melalui tayangan bahwa Betul. harus ada proses-proses yang dilalui sampai di titik ini. Betul, Gitu ya. betul. Baik, Betul, Pak Mbak, Yulian. siap. Nah, lantas kalau gitu saya mau tanya juga dari Ibu Siska nih. Gimana kalau dari Angkatan Laut sendiri pengalamannya seperti apa? Saya ya, Angkatan Laut. Jadi begini Mbak, kan saya ini wanita. Otomatis banyak penugasan saya hanya sebagai staf saja. Tapi mungkin ada 3 hal yang bisa saya anggap sebagai pengalaman yang paling berkesan. Yang pertama adalah saya dulu penempatannya di Hidros, Dinas Hidrooceanografi dulu namanya, Angkatan Laut. Pekerjaannya itu bikin peta laut, Mbak. Oke. Nah, termasuk peta-peta militer untuk kepentingan kalau misalnya terjadi perang. Nah, salah satu yang saya lakukan juga adalah saya menyisir pantai untuk membuat garis pantai. Oke. Iya, dan itu wah Sangat panjang ya. pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Kemudian yang kedua saya juga pernah berdinas bergabung dengan pasukan PBB di Libanon. Iya, sudah lama sih tapi masih berkesan karena ya suka dukanya sudah termasuk jauh dari keluarga dan berada di tempat yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Bergabung merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan pasukan PBB. Kemudian yang terakhir setelah saya berdinas di sini, tentu saja saya berkeluarga, saya punya keluarga dan ya saya prajurit tapi saya wanita tapi prajurit. Suka dukanya lebih banyak lagi ternyata. Tantangan, permasalahannya bagaimana kita menyeimbangkan antara keluarga dan dinas. Betul. Tapi kita berusaha semampu-mampunya, Tuhan yang membantu untuk beri kekuatan. Itu Baik, saja, Bu Mbak. Siska. Karena memang sebagai seorang wanita, Iya. sebagai ibu juga dalam keluarga pasti ada tantangan tersendiri gitu ya Iya, dalam betul. melaksanakan tugas dan panggilan ini. Oke, baik Bu Siska. Nah, lantas kalau dari Pak Togap sendiri gimana Pak dalam perjalanannya sebagai TNI Angkatan Udara, suka duka yang dilalui, mungkin pengalaman berkesan gitu yang dihadapi. Kalau dari kami pribadi, Bu Megumi, sebenarnya yang ada hanyalah suka dan suka. Oke, Karena suka dan memang kan, suka. seperti disampaikan oleh rekan kami, menjadi tentara itu adalah pilihan. Betul. Menjadi tentara adalah pilihan. Sehingga segala sesuatu yang menjadi tantangan pada saat kami menjalani kedinasan itu memang harus kita anggap sebagai konsekuensi dari pilihan yang kita ambil pertama tadi. Nah, memang agak berat saat kita sudah berkeluarga. Tantangannya menjadi lebih, tetapi itulah mengapa bagi seorang prajurit itu harus bisa membangun suatu rumah tangga yang kuat. Karena ada saat-saat tertentu kita harus meninggalkan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga istri kita itu harus dapat berperan sebagai ibu maupun sebagai bapak sementara waktu. Itu jadi itu mungkin yang menjadi tantangan bagi kami di dunia militer ini. Sementara pengalaman kami sendiri mungkin pada saat bertugas adalah kesulitan berkomunikasi. Oh, ya. Kebetulan kami juga pernah dulu bertugas di bawah bendera PBB. Yang pertama di Suriah, yang kedua di Democratic Republic of Congo. Jadi pada masa-masa itulah memang kita sulit sekali Sangat berkomunikasi terbatas, ya. dengan keluarga. Tapi memang itulah tantangannya dan itulah seninya gitu. Seni. Karena keluarga kami juga walaupun sport jantung gitu, tapi kan tetap mendukung Iya. di dalam doa begitu Bu Meko. Betul. Jadi memang support dari keluarga juga Harus. utama ya, Betul. supaya bisa menjalankan tugas tentunya dengan baik. Nah, lantas kalau dari Pak Laudik sendiri bagaimana Pak? Untuk pengalaman secara pribadi yang dirasakan selama menjadi seorang tentara. Terima kasih Mbak. Ini saya kebagian yang paling habis karena senior saya juga sudah menyampaikan semua ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aspers Kasdam 13, menjadi tentara merupakan pilihan. Dan bagi kami juga suatu kehormatan yang luar biasa. Beliau sampaikan juga tadi, kehormatan tersebut di mana kami bersyukur bisa melaksanakan tour of duty dan tour of area, di mana beliau juga sampaikan tadi berbagai macam jabatan yang kita alami, kemudian di tour of area-nya kita bisa dari Sabang sampai Merauke merasakan keindahan Nusantara ini. Yang kedua juga terkait dengan tugas-tugas operasi baik yang di dalam dan di luar negeri,
secara pribadi menghilangkan kejenuhan, jauh dari keluarga, kemudian mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang ada di luar kehidupan sehari-hari. Ya. Itu yang menurut kami merupakan tantangan dan itu harus menjadi suatu kesempatan dan peluang yang harus kita hadapi sebagai prajurit. Demikian. Tapi bagaimana respons dari tiap prajurit itulah sebenarnya kuncinya ya, untuk tetap bisa bertahan mengawal negeri dan menjadi garda terdepan dari NKRI. Dan atas tadi sebelum jeda, saya juga sudah sempat lontarkan pertanyaan nih terkait ancaman. Nah kalau secara khusus di Sulawesi Utara, mungkin kalau di bawah naungan PBB kita berbicara terkait dengan perdamaian di sana. Tapi kalau di Sulawesi Utara mungkin ada sebuah ancaman-ancaman tersendiri yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Mungkin saya dari Pak Ludwig saja langsung Pak. Baik Pak, sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, di mana TNI melaksanakan operasi militer perang sudah pasti dan sudah jelas. Kemudian ada operasi militer selain perang. Itu ada 14 poin. Oke. Namun dalam hal ini Kodam 13 di situ dalam 14 poin tersebut menjaga perbatasan. Kodam 13 Merdeka melaksanakan juga tugas operasi Pampulau Terluar yang telah kami laksanakan di 5 pulau, Miangas, Marore, Kabaruan, Kawaloso. Nah itu pulau-pulau tersebut dijaga oleh prajurit kita beserta juga dengan prajurit dari TNI Angkatan Laut. Kemungkinan besar yang akan dapat masuk ilegal, baik trafficking, kemudian terorisme, dan penyelundupan narkoba dan sebagainya. Itu yang perlu kami jaga wilayah keutuhan negara Republik Indonesia di pulau-pulau terluar. Demikian, Pak. Jadi penyelundupan itu yang masih cukup mendominasi gitu ya Pak, untuk ancaman yang dihadapi kita di Sulawesi Utara. Mungkin mau ditambahkan dari Pak Julian juga? Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh WASOP, Kodam 13 Merdeka terkait dengan memang kerawanan terhadap wilayah Sulawesi Utara. Memang Sulawesi Utara ini memang wilayah yang langsung berbatasan langsung dengan negara Filipina. Ya. Jadi yang namanya wilayah perbatasan itu banyak sekali mungkin yang katakanlah penyelundupan, kemudian juga mungkin barang-barang yang tidak legal lah dari luar masuk ke sini karena melalui jalur laut, gitu kan. Yang mana itu merupakan sesuatu hal yang jadi kerawanan juga bagi negara kita, termasuk juga kalau dari sisi pertahanan kita, ya memang walau bagaimanapun juga pulau-pulau terluar kita itu harus kita amankan, jangan sampai nanti pulau itu menjadi tempat yang sangat strategis bagi negara lain untuk bisa masuk ke negara kita atau katakanlah nanti bisa menguasai negara kita apabila memang kita lengah. Sehingga perlu kita amankan, kita jaga supaya keutuhan negara kita, NKRI ini tetap terjaga dengan baik. Saya kira demikian mungkin, Pak. Baik, Pak Julian. Nah tadi sempat disebutkan juga ya, kalau penyelundupan juga selain dari darat, ada dari laut juga nih. Iya. Nah, Ibu Siska gimana Bu, ancaman-ancaman yang dihadapi? Sebenarnya kurang lebih sama, karena dalam Satgas Pulau Terluar itu adalah gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut. Jadi terutama di daerah perbatasan itu kan banyak, seperti yang sudah disebutkan tadi, terorisme, kita juga mencegah, dan kebetulan pada saat ini Komandan Lantamal sendiri merupakan Wakil Ketua Komite Perbatasan Negara Indonesia dan Filipina, di mana setiap tahun diadakan pertemuan dan juga diadakan patroli bersama, coordinated patrol antara Filipina dan Indonesia. Tujuannya adalah untuk tentu saja menjaga perbatasan, wilayah perbatasan tersebut dari tindak-tindak terorisme, illegal penyelundupan senjata. Ada juga Mbak di sana narkoba, seperti itu. Iya, apalagi illegal fishing juga termasuk ya yang sering kita dengar berita-beritanya. Banyak sekali. Karena sudah di perbatasan dan ini lautan bukan daratan yang mungkin kita bisa lihat secara kasat mata gitu ya. Nah, lantas kalau dari Angkatan Udara sendiri, ini tantangannya seperti apa nih? Kalau dari Angkatan Udara tentunya yang menjadi ancaman dari luar adalah pelanggaran kedaulatan atau pelanggaran batas wilayah. Jadi
penerbangan gelap itu menjadi salah satu ancaman kita. Kemudian juga kapal-kapal nelayan asing yang masuk tanpa izin, sehingga di dalam tugas kami menyiapkan pangkalan kami untuk mampu menggelar operasi-operasi baik itu oleh pesawat tempur maupun pesawat intai dalam rangka mengamankan wilayah udara. Tetapi sebenarnya ada satu lagi, Bu Megumi, yang harus menjadi concern kita adalah ancaman dari dalam. Kita harus melihat bahwa sumber daya manusia ini adalah merupakan faktor yang sangat penting bagi TNI. Kita melihat bagaimana pengaruh dari luar ini banyak mengganggu sumber daya manusia kita, khususnya generasi muda. Padahal kita tahu bahwa suatu saat nanti TNI akan diawaki oleh generasi muda ini. Oleh karenanya salah satu tugas dari Pangkalan TNI AU Samratulangi juga adalah melaksanakan pembinaan potensi-potensi kedirgantaran yang ada di Sulawesi Utara ini. Bagaimana kita membuat program-program, bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa membangun generasi muda Sulawesi Utara yang nanti harapannya bisa menjadi orang-orang yang sehat jasmani rohani, punya ideologi yang baik, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pada saatnya nanti mampu mengawaki TNI baik darat, laut maupun udara. Baik, jadi memang harus visioner juga ya untuk regenerasi dari generasi-generasi selanjutnya. Baik, kalau begitu saya masih punya banyak hal yang ingin dibahas, namun setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak yo. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang. Denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak. Jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Pemilihan umum 2024 di depan mata. Untuk demokrasi, setiap anak bangsa siap untuk memilih dan dipilih. Mari menjadi pemilih dan pemimpin yang cerdas. Saksikan Cerdas Memilih setiap Sabtu pukul 18 WITA di TVRI. Cerdas memilih, pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, anti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia,
Ayo jadi pemilih yang cerdas, karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait TNI Pengawal Negeri Garda Terdepan NKRI, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber saya yang telah hadir di studio. Dan tadi kita sudah banyak membahas ya, mulai dari kisah-kisah suka duka atau suka-suka dari setiap angkatan, baik dari darat, laut maupun udara. Nah, mungkin kita juga sebagai masyarakat pasti hanya sekilas tahu tentang alutsista atau alat utama sistem senjata yang digunakan TNI dalam menjalankan tugas. Nah, lantas mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa diperkenalkan sedikit lah tentang alutsista yang ada khususnya untuk di wilayah Sulawesi Utara sendiri. Pak Yulian mungkin bisa diawali, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Megumi. Untuk alutsista persenjataan yang ada di TNI Angkatan Darat, khususnya nanti yang di wilayah Sulawesi Utara ini memang tergantung dari satuannya. Nah, seperti saat ini kita di wilayah Sulawesi Utara ini ya, satuan tempur kita itu adalah unit 712 ya, Rider, yang mana memang persenjataannya memang dilengkapi dengan persenjataan yang kalibernya tidak besar gitu. Karena memang satuan-satuan infanteri ini satuan yang bergerak cepat di lapangan, untuk bagaimana satuan-satuan yang memang pada saat melaksanakan tugasnya di lapangan itu mereka bawa senjata perorangan dan dilengkapi juga dengan senjata kelompok gitu. Kalau satuan yang persenjataan yang ini kavaleri, kita punya satu kompi kavaleri di sini, ya, yang mana di situ dilengkapi dengan panser Anoa. Kemudian memang tidak sama seperti di Kodam yang lain, khususnya mungkin di Jawa gitu, Sumatera itu kan di sana tingkatannya sudah tingkatan batalion, yang mana senjatanya sudah senjata yang tank-tank yang sudah sangat-sangat modern gitu ya. Tapi kalau kita di sini masih senjata rampurnya panser. Ini karena satuannya hanya setingkat kompi saja. Mungkin kedepannya satuan itu akan ditingkatkan lagi menjadi setingkat detasmen ataupun juga setingkat batalion nanti kedepannya. Kemudian juga ada satuan batalion Armet 19 kita di Lola ya, di tempatnya. Itu persenjataannya adalah meriam 105 tarik. Ya. Jadi yang memang itu persenjataannya alat utama persenjataan dari Korps Armet, Artileri Medan gitu. Jadi memang persenjataan ini digunakan untuk pertempuran dari darat ke darat gitu. Kemudian yang terakhir ada satuan batalion Zipur 19 kita di sini. Ya, memang untuk Yon Zipur ini dilengkapi dengan memang bukan persenjataan tetapi peralatan seni, konstruksi gitu, membangun gitu. Jadi yang memang nanti pada saat kita mungkin tugas operasi dan sebagainya, bagaimana untuk membangun jembatan, membuka jalan dan sebagainya, itu bagian dari tugasnya satuan Batalion Seni Tempur ini. Saya kira demikian. Ya. Yang sering kita kenal mungkin dengan TNI Manunggal. Betul, TNI Manunggal juga bisa. Banyak program-program juga ya yang pastinya membantu masyarakat, apalagi di pedesaan gitu Pak ya. Betul. Baik Pak Yulian. Nah, atas kalau dari Ibu Siska nih, dari Angkatan Laut, mungkin baru-baru ini pemirsa juga ada yang sempat melihat KRI yang ada di HUT Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mungkin selain KRI apa saja Bu peralatan senjata yang dimiliki oleh Angkatan Laut, khususnya Lantamal 8? Iya, jadi kebetulan memang waktu itu tanggal 22 September kemarin, ada sebelum tanggal 23 yang merupakan HUT Provinsi, kita juga merayakan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut. Baik. Iya, jadi kita pada saat pelaksanaan itu ada KRI yang ikut mendukung, yang sebenarnya
markasnya di Surabaya. Tapi datang ke dikirim, sini ya? waktu itu ada KRI Yosudarso, kemudian ada kapal rumah sakit. Jadi kita didukung dari pusat sebenarnya, dan sebenarnya untuk di Lantamal 8 sendiri di bawah satuan komandan satuan patroli, kita punya 2 KRI, yaitu KRI Pandrong dan KRI Kakap. Kemudian kita juga di sini didukung dengan 4 KAL, kapal angkatan laut, di mana KAL ini juga ada di lanal-lanal kita, baik ada yang di lanal Melongwane, ada yang di Tahuna, ada yang di Gorontalo, Toli-Toli, semuanya didukung dengan KAL untuk pengamanan perairan. Dan kami juga punya batalion marinir untuk pertahanan pangkalan. Markasnya di Bitung. Iya, selain itu kita juga didukung dari pusat untuk punya pangkalan udara angkatan laut di sini. Tempatnya di samping bandara. Jadi iya, jadi ada kurang lebih seperti itulah. Peralatan laut, namun juga udara juga ada ya. Pastinya kerjasama juga dong dengan TNI AU. Baik, nah lantas kalau dari Pak Togap sendiri bagaimana Pak untuk peralatan yang ada di Sulawesi Utara? Untuk alutsista yang terdekat yang ada di wilayah Sulawesi Utara ini adalah satuan radar kita yang berada di Kuandang. Dialah yang bekerja 24 jam, menjadi mata kita untuk mengawasi, mengamankan wilayah udara kita khususnya di wilayah Sulawesi Utara ini. Nah, bagaimana dengan posisi Lanut sendiri? Pangkalan TNI AU Samratulangi ini tidak memiliki alutsista, artinya pesawat-pesawat itu didatangkan dari home base-nya. Seperti contohnya kemarin kita mendatangkan pesawat F-16 dari Madiun, kemudian juga pesawat F-35 dari Australia dalam latihan elang Ausindo yang baru saja ditutup kemarin. Itu adalah bagian dari tugas kami. Jadi pangkalan ini disiapkan menjadi pangkalan aju untuk mampu menggelar dukungan bagi pesawat-pesawat yang akan melaksanakan operasi di wilayah Sulawesi Utara. Jadi kita pernah menghadirkan pesawat Sukhoi, pernah menghadirkan pesawat Super Tucano, kita pernah menghadirkan pesawat F-16, kita juga pernah menghadirkan pesawat Intai kita dari Makassar. Itu semua mampu kita dukung, mampu kita gelar dengan segala sumber daya yang ada di Pangkalan TNI AU Samratulangi. Jadi memang tidak ada alutsista yang di-deploy di Manado ini, tetapi Lanut kita lebih berfungsi sebagai pangkalan aju. Pangkalan ya. Dan baru-baru juga kita melihat ada atraksi juga ya dari F-16 kalau nggak salah ya. Pada saat Sulut kemarin. Jadi memang masyarakat setidaknya sudah punya gambaran ya, kira-kira seperti itulah mungkin peralatan-peralatan perang yang dimiliki tentara Angkatan Udara kita. Betul. Baik, nah lantas kalau dari Pak Ludwig gitu, ada yang ingin ditambahkan juga dari peralatan-peralatan dan untuk ketersediaannya di Sulawesi Utara, apakah sudah cukup untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan kita? Baik Mbak, terima kasih. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Speskasdam terkait dengan beberapa satuan tempur dan satuan bantuan tempur yang ada di wilayah Kodam 13 Merdeka. Beliau tadi sudah sampaikan juga rata-rata semua prajurit yang sudah ada di wilayah Kodam 13 sudah dibekali dengan senjata perorangan yang sifatnya kecil. Namun alutsista pendukung besar yang lainnya, baik yang tadi ada di Kompi Cavalry, kemudian Batalion Artileri Medan yang ada di Lolak, itu merupakan alutsista yang besar yang kita miliki di wilayah Kodam 13. Nah harapannya bisa lebih bertambah ke depan bagi satuan-satuan yang ada khususnya di wilayah Kodam 13 mereka ini, Pak. Tapi sudah cukup mencukupi Pak ya untuk keberadaan saat ini? Sesuai dengan standar kebutuhan tabel organisasi perorangannya maupun di satuan itu sudah masing-masing senjata perorangan sudah. Oke, baik. Kita juga pasti pernah melihat ya Pak Pemirsa, karena sempat beberapa kali di beberapa tahun terakhir ada pameran juga untuk alutsista dari Angkatan Darat. Saya pernah foto juga Pak, jadi saya sedikit tahu gitu ya untuk beberapa alat-alat yang ada. Nah lantas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tentara seperti itu, kita juga di tahun ini menyambut hari ulang tahun ke-78 ya
Tentara Nasional Indonesia. Apa sebenarnya yang mau dimaknai dari peringatan hari ulang tahun dan apa yang akan dilakukan ke depan dari TNI untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya mau ke Pak Yulian dulu, boleh Pak? Siap. Baik. Baik, Mbak. Tema hari ulang tahun TNI yang ke-78 ini kan TNI Patriot NKRI. Jadi di situ pesan yang ingin disampaikan bahwa TNI adalah pengawal, penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, yang mana nanti memang garda terakhir dari negara kita itu adalah TNI. Apabila TNI tidak kuat, apabila TNI lemah, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana menjaga, mengamankan keutuhan negara kita. Makanya dengan adanya tema tersebut diharapkan bahwa untuk tahun ini kita sebagai prajurit TNI, sebagai patriot NKRI akan berjuang, kemudian bertekad untuk bagaimana supaya ke depannya TNI kuat untuk bisa tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Yulian. Dan lantas Ibu Siska, apa yang dimaknai kalau dari Angkatan Laut untuk HUT di tahun 2023 ini? Tentu saja TNI harus berbenah menjadi lebih baik lagi, semakin solid, biar masyarakat semakin percaya sama TNI, bahwa mereka bisa mengandalkan TNI. Dan mungkin ke depannya saya mau tambah sedikit aja, mungkin karena tahun depan kita melaksanakan pemilu ya. Jadi kita mengawal demokrasi saja. Kita berusaha untuk bagaimana caranya pelaksanaan pemilu itu berlangsung lancar, tertib, aman, everybody happy. Oke, kondusivitas juga ada di tangan dari TNI ya untuk pemilu 2024 mendatang. Baik, Bu Siska. Lantas Pak Togop, silakan Pak. Kalau dari kami, Bu Megumi, TNI itu adalah pengawal bangsa, pengawal NKRI. TNI itu terdiri dari dua, alutsista dan orang. Untuk alutsista sendiri, memang TNI Angkatan Udara ke depan akan terus memperkuat barisan alutsistanya, seperti yang mungkin sudah kita dengar juga akan adanya penambahan pesawat tempur, pesawat angkut, dan sudah sebagian yang sudah datang. Itu adalah upaya dari TNI AU untuk memperkuat alutsistanya dalam rangka mengawal bangsa ini. Kemudian yang kedua juga orang. Nah, orang ini juga tidak kalah pentingnya, karena sehebat apapun senjata itu tanpa ada man behind the gun-nya itu, nah itu yang harus kita pikirkan. Oleh karenanya TNI AU juga sekarang tetap berupaya meningkatkan bagaimana kesejahteraan dari para prajuritnya, sehingga nantinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya prajurit ini tidak memikirkan lagi urusan dapurnya, urusan belakangnya, urusan bagaimananya. Dia bisa fokus, konsentrasi mengawal bangsa dan negara ini. Oke, baik Pak Togop. Luar biasa ya, semakin terus berbenah ya. Betul. Untuk menjadi lebih baik lagi. Lantas Pak Laudwig, juga ada yang ingin ditambahkan dalam perayaan HUT di tahun 2023 ini seperti apa Pak? Ya Mbak, terima kasih. Dengan usia TNI ke-78, tema Patriot NKRI, jelas bagi kami TNI mempunyai jati diri. 4 jati diri TNI yang kita miliki: tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang, dan harapannya adalah yang keempat ini sebagai tentara profesional. Di mana ke depan tentara nasional Indonesia menjadi profesional, dilatih, dipersenjatai, diperlengkapi, dan diperhatikan kesejahteraannya. Begitu juga untuk bersama-sama dengan rakyat. Ya. Baik, dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung nih ya diskusi kita pada hari ini mengenal lebih dekat TNI, apalagi di menjelang hari ulang tahun. Nah, saya terakhir mau tanya juga nih, sebagai bentuk regenerasi bagi prajurit-prajurit, sebenarnya apa upaya-upaya yang dilakukan maupun bagaimana proses rekrutmen yang harus dilalui oleh generasi muda mungkin yang menyaksikan saat ini jika ingin tertarik mengabdi sebagai prajurit. Pak Yulian, silakan. Baik, terima kasih Mbak Megumi. Bagi pemuda-pemuda ya, yang tertarik untuk masuk menjadi prajurit TNI, kita sangat terbuka sekali ya. Karena untuk menjadi prajurit TNI itu
itu tidak perlu biaya. Artinya jangan khawatir, itu semuanya gratis pada saat mau mendaftar. Yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan diri dengan baik. Apa saja yang menjadi persyaratan dari untuk menjadi prajurit TNI tersebut. Mulai dari persyaratan administrasinya, ya. Kemudian juga persyaratan jasmaninya, ya. Yang mana jasmaninya itu dia harus punya kemampuan fisik yang prima. Artinya dia kemampuan larinya baik, kemudian yang lainnya baik, kemudian posturnya pun juga baik, artinya seimbang, proporsional kan gitu. Kemudian juga kesehatannya pun juga sangat-sangat baik juga, karena harus dicek. Jangan sampai nanti kita menjadi prajurit, tahu-tahu kita punya kendala dengan kesehatan kan gitu. Pribadi. Dan saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Lantas Bu Siska dari Angkatan Laut seperti apa, Bu? Kalau dari Angkatan Laut sendiri kurang lebih sama lah ya. Bagaimana proses rekrutmen itu berlangsung, dan mungkin yang mau kita tekankan di sini bahwa negara itu memanggil putra-putri terbaik. Yang dimaksud dengan terbaik itu bukan yang sekali tes langsung masuk. Tetapi pada saat tes mungkin dia ada hal-hal yang kurang, dia kembali untuk memperbaiki dan kembali lagi daftar. Itu yang paling penting. Jadi tentara tentu kita melihat semangatnya, mentalnya itu paling penting sebagai tentara. Iya, pantang menyerah. Benar sekali. Dan untuk Angkatan Laut sendiri setiap tahun kurang lebih kita ada 4 kali penerimaan seleksi. Iya. Kalau mau tahu lebih detail bisa langsung ke kantor di Kairagi itu, Lantamal 8. Iya. Baik, terima kasih Bu Siska. Pak Togop, silakan Pak Togop. Untuk Angkatan Udara sendiri, dia suatu sistem, Bu Megumi. Jadi bukan hanya terdiri dari penerbang saja. Kalau mungkin yang kita lihat seperti di film Top Gun gitu kan, itu memang dia ujung tombaknya, dia fighternya. Penerbang-penerbang tempur itu. Tetapi ada lagi sistem-sistem di dalam TNI Angkatan Udara ini yang mendukung supaya operasi itu bisa berjalan. Nah, makanya kami sangat mengharapkan generasi-generasi muda khususnya di Sulawesi Utara ini yang punya passionnya apa, ya tekuni itu. Tekuni itu di dalam karir militer. Sebagai contoh, misalkan saya suka dengan desain. Ada kecabangan di kami yang memang bisa mengakomodir itu. Ada juga misalkan generasi muda yang punya passion di dunia elektronika. Nah, kita punya juga gitu kecabangan yang bisa mengakomodir itu. Jadi jangan terpaku di satu profesi atau betul. Jadi banyak sekali spesialisasi di dalam TNI Angkatan Udara itu. Makanya kita sangat mengharapkan adanya interaksi yang baik dengan masyarakat Sulawesi Utara ini. Pintu kami terbuka 24 jam. Wah, terima baik. Pak Togop, luar biasa ya, ini memang Angkatan Darat, Laut, Udara semua membuka kesempatan bagi generasi muda. Lantas Pak Laudwig, saya minta kesimpulan saja Pak untuk diskusi kita pada hari ini, silakan. Atau ada harapan yang ingin disampaikan pada generasi muda, silakan Pak. Bagi kami sedikit saya tambahan Pak, untuk generasi muda ke depan yang akan mendaftarkan dirinya menjadi prajurit TNI Darat, Laut, dan Udara, agar mempersiapkan diri dengan baik, juga yang disampaikan oleh Bapak Aspers Kasdam tadi, baik fisik maupun diri, supaya juga menyiapkan mentalnya, tidak hanya mental untuk menang, tapi mental juga untuk kalah, gitu, supaya nanti dia ke depannya tidak stres, galau dan sebagainya, atau frustasi, karena tidak juga semua pekerjaan dan masa depan tidak hanya di TNI, mungkin ada di bidang lain. Jadi untuk perlu dipersiapkan bagi dirinya masing-masing. Terima kasih. Baik Pak Laudwig, tentunya semua generasi muda sangat dibuka kesempatan ya untuk menjadi bagian dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. Baik, dan terima kasih banyak atas kehadiran maupun informasi yang sudah diberikan, bahkan pengalaman-pengalaman tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan, apalagi generasi muda yang nantinya akan menjadi tonggak-tonggak penerus Tentara Nasional Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat bertugas di setiap bidang masing-masing, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Dan akhirnya pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Saya Megumi Nayon bersama kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.